Operasi gabungan yang dipimpin 3 Jenderal TNI Polisi Republik Indonesia berhasil melumpuhkan 3 markas kendali zona hitam Organisasi Papua Merdeka atau OPM di wilayah Paniai, Yahukimo, dan Intan Jaya. Operasi ini sekaligus menggagalkan misi teror yang dirancang 3 Panglima Komando OPM berpangkat Brigadir Jenderal. Ketiga pimpinan OPM tersebut masing-masing adalah Panglima OPM Paniai Matias Gobay, Panglima Yahukimo Elkius Kobak, dan Panglima Intan Jaya Apeni Kobagau. Berdasarkan hasil intelijen, mereka merencanakan serangkaian aksi licik berupa teror terhadap warga sipil, penghancuran fasilitas umum, hingga upaya menjebak pasukan TNI Polisi Republik Indonesia. Namun, seluruh pergerakan itu telah terpantau sejak awal melalui pengawasan udara menggunakan drone intelijen. Operasi gabungan pun digelar secara terukur dan simultan untuk memutus jaringan serta pusat kendali kelompok bersenjata tersebut. Di Intan Jaya, pasukan OPM yang dipimpin Brigadir Jenderal Apeni Kobagau justru masuk ke dalam jebakan pasukan TNI. 2 batalion andalan mereka dipukul mundur setelah 2 komandan batalion wilayah Sugapa tewas ditembak oleh barisan penembak jitu dari Yonif 744. Baku tembak terjadi pada Minggu 2 Februari 2026 saat personel TNI melakukan infiltrasi menuju wilayah Sugapa Jalai. Dalam perjalanan, pasukan sempat disergap kelompok bersenjata. Namun serangan itu berhasil dipatahkan. Tidak ada korban jiwa dari pihak TNI, sementara kelompok OPM mengalami kerugian besar. Pangdam Udayana, Mayor Jenderal TNI Piek Budiakto, yang mengendalikan langsung operasi Yonif 744 SYB bersama tim gabungan, menyampaikan bahwa 2 anggota kelompok kriminal bersenjata berhasil dilumpuhkan. Dari lokasi kejadian, aparat juga mengamankan sejumlah barang bukti. Barang bukti tersebut antara lain 1 pucuk senjata api laras panjang jenis SKS beserta 4 butir amunisi kaliber 7,62 mm, 1 unit telepon seluler, serta 1 bendera bintang kejora. Keberhasilan operasi ini disebut sebagai hasil kerjasama solid antara Yonif 744 SYB, jajaran Mandala, Bais TNI, serta dukungan operator drone dari Yonif 631 dan Yonif 712. Sementara itu, di wilayah Nabire, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani bersama Satgas Damai Cartens dan Polres Nabire berhasil menangkap 3 buronan berbahaya. 2 di antaranya ditangkap pada Jumat lalu setelah terpantau drone Polri dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berat dan penyerangan yang menewaskan korban pada 1 November 2025 di Jalan Jenderal Sudirman, serta pembunuhan Yohanes Entamoni pada 6 Agustus 2025. Selain itu, Polres Nabire juga menangkap seorang narapidana berinisial JK yang sempat melarikan diri dari penjara. JK merupakan buronan kelas A dan salah satu eksekutor dalam pembunuhan Ramli Aradu dan Octavianus Sogal pada April 2024. Tak hanya itu, sepekan sebelumnya, tepatnya pada 22 Januari, tim gabungan Habema yang terdiri dari Kopassus, Kopasgat, Denjaka, dan Marinir berhasil merebut 2 markas OPM di wilayah Lenang dan Sisibia. Dalam operasi tersebut, 6 anggota kelompok bersenjata berhasil dilumpuhkan. 1 di antaranya tewas. Brigjen Pol Faizal Ramadhani menegaskan, aparat tidak ingin masyarakat hidup dalam rasa takut saat beraktivitas. Setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti dengan pengamanan jalur dan evakuasi warga. Senada dengan itu, Panglima Komando Habema, Mayor Jenderal TNI Laki Avianto, menyatakan bahwa seluruh operasi dilakukan secara terukur sebagai bentuk komitmen TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat Papua. DPNBP, siap. DPNBP, siap. Papua, Papua, wah siap. Kita lawan dulu baru. Merdeka. Wah, Nova. DPNBP OPM Kodam 16 Yahukimo. Panglima tertinggi Brigjen Elkius Kobak. Yang ketua operasi umum Ketua Herupa. Yang kami turun kemarin lapangan
1 batalion tanpa 3 kompi. Ya, 3 kompi itu nanti sebentar sendiri yang ini mengaku. Dan saya nama Kembes Matuan, Iba Batalion Sisipia, Ketua Batalion Joshua Sobulin. Nah, kemarin kami turun di Kali Buatan, Jembatan Pondo, itu kami yang turun. Kami turun itu jam 3.05. Kami yang lakukan. Yang Indonesia yang orang terbaik, yang sniper itu kami kemarin yang kasih jatuh. Dan juga saya batasi untuk ini, kamu dari NKRI bawa bom lain-lain itu jangan. Kalau kamu lawan itu dengan TPN OPM, kami tetap di Jalan Kuning di sini. Di masyarakat kas turun bom lain-lain itu jangan. Kami sekarang lawan itu bukan dengan bom, dengan ini tidak. Kita pakai senjata biasa. Kami punya senjata ini panah asli ini. Dengan ini, dengan panah senjata tidak bisa lawan, dengan bom tidak bisa lawan. Kalau mau lawan dengan kami DPNPB berarti kamu naik di Jalan Kuning itu jalan kaki naik. Dengan gas turun bom lain-lain itu tidak, itu di negara sana baru bisa gas turun bom. Itu tahu aturan, itu tahu hukum. Kamu punya kemaluan itu. Kamu punya harga diri. Jokowi, Prabowo. Kamu punya pasukan dari negara kirim punya itu kamu tarik kembali. Kau tarik kembali. Terus di sini itu masyarakat sipil itu harus jalankan baik. Jokowi dengan Prabowo itu kamu punya pasukan yang gas turun di Tanah Papua punya itu kasih keluar kembali, ditarik kembali. Kius Kobak, Mayor Koptua Eluka, kami Komando Markus Baluke, saya sebagai Komandan Operasi Unit Kobak. Kemarin saya turun lapangan, itu atas perintah Unit Kobak. Jadi pasukan lain-lain bom lain-lain gas turun di masyarakat sipil itu stop hari ini, stop. Kalau saya mengusirkan ke dalam kota, kamu tangkap saya lain-lain sembarang, itu masyarakat juga takut mengusir ke kota. Mereka tinggal di dekat-dekat TPNPB, akhirnya kamu kasih turun bom baru korban. Kita bersama dengan pasukan Busupla, sama dengan pasukan Kelenang, CCBA, kami yang lakukan, dan sekian.